Dan semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materi Buddhis. Kemarin terakhir surat apa kemarin? Lahab. Oke, sekarang kita lanjut surat apa? Sebelumnya Lahab apa atasnya? An-Nasr, ya. Tapi sebelum lanjut, saya akan tebak-tebakin dulu materi-materi yang kemarin untuk mengingatkan biar kamu tidak lupa, atau ya harapannya kamu di rumah pelajari itu sebelumnya. Lalu kita lanjut. Artinya deh, pakai ke depan. Iya, coba surat tak tunjuk. Surat Al-Ikhlas, urutan berapa surat Al-Ikhlas itu? Yang lainnya saja dulu. Al-Ikhlas 1. Oke. Jumlah ayat surat An-Nas, yang lain jangan jawab dulu. Hah? Cepat terus cocok cewek tutup gini kan? Berapa? Surat An-Nas itu berapa jumlah ayatnya? Kasih tahu yang lain. Hah? Surat An-Nas? Surat An-Nas? Nah, nggak belajar ini. Surat Mu'awwidzah, tutup. Mu'awwidzah apa aja? Kalau Al-Mu'awwidzah, sebutan Al-Mu'awwidzah apa aja? Belum nulis. Ya pinjam ke yang lainnya lah, siapa ya? Yang nulis. Coba surat Al-Mu'awwidzah apa aja? Tiga apa aja? Al-Mu'awwidzah apa aja yo? Nah, nggak belajar ini. Dik, surat Al-Mu'awwidzah apa aja, Dik? Nah, kalau Al-Mu'awwidzatain apa aja Al-Mu'awwidzatain? Pakai semuanya, saya pakai. Apa aja kalau Al-Mu'awwidzatain? Guru nulis. Ya. Nah, kelas 6 ya, belajar lebih penting. Ayo. Apa ada Al-Mu'awwidzatain itu? Masuk video. Tonton semua orang ini yang mulia. Apa? Al-Falaq, An-Nas. Lihat lagi. Coba siapa? Ada yang sombong betul. Betul sombong. Coba siapa nama orang Yahudi yang pernah menyihir Nabi? Orang Yahudi Madinah yang pernah menyihir Nabi. Azam ya. Kamu siapa Zam? Siapa ya? Nama orang Yahudi Madinah yang pernah menyihir Nabi itu. Ada di situ. Nah, lagi baca lagi ya. Siapa yo? Kamu nggak masuk. Siapa yo? Labid bin Asam. Itu kan ini gurunya aktif itu sekarang ya kan? Gurunya aktif lah itu. Cawes. Nah, dibaca ya. Jadi materi yang sudah itu dibaca di rumah. Dan kamu tidak terlalu banyak nanti yang dibaca. Kalau satu makan, kamu kakean bacanya. Jadi setiap selesai materi dibaca lagi. Kemudian untuk materi apa selesai baca lagi. Minggu depan coba tes ulangan, dapatkan soal banyak ya seputar surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab sama An-Nasr itu. Ya, pelajari itu, tak lihat sebenarnya. Dapatkan soal minggu depan ya, minggu depan. Sekarang kita lanjut ke materi surat An-Nas. Ya, kita 5 surat sudah beda masuk ke surat. Coba sambil buka bukunya. Oh ya, tanggal berapa sekarang? Pakai pena. Biasakan kakinya.
sekarang? 26 sekarang ya. 26 terus lah. 26 Agustus. Tulis. 26 Agustus 2025. Jangan ketinggalan loh. Mesti langsung ketinggalan ya yuk. Ayo Tio. Jangan belajar yuk. Kelas 26 Agustus 2025. 26 Agustus 2025. Judulnya mengenal surat An-Nasr. 26 Agustus 2025. Surat Al-Asr. An-Nasr bukan Al-Asr. Mengenal surat An-Nasr. Ya. Ayo bawahnya kita mulai. Surat An-Nasr adalah surat ayo dan bentuk sendiri aja dan belajar aja. Surat An-Nasr adalah surat An-Nasr adalah surat urutan ke 110. Ya, tinggal urutkan saja ya. 14, 13, 12, 11 kemarin terakhir, sekarang 110. Surat An-Nasr adalah surat urutan ke 110. Titik. Jumlah ayatnya kalau sejak kemarin itu waktu pulang kok tak suruh terus di sini sambil minjem siapa. Kalau tadi tidak mari kamu ya tak lihat nanti kalau yang nggak mari atau selesai pelajaran kamu buat PL nggak mari juga ya. Jumlah ayatnya ada berapa yo? 5. Coba dihitung aja coba yo. Sama yuk. Sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masuk yuk. La jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terakhir panjang. Hamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ya. Yang terakhir itu panjang sehingga ada jedanya berhenti tapi bukan ayat itu ya. Sehingga jumlah jumlah ayat dalam surat An-Nasr ya jumlah ayatnya ada 3. Jumlah ayatnya ada 3. Ya. Surat ini merupakan satu dari 3 surat terpendek dalam Al-Quran. Perhatikan ya. Jadi surat dengan jumlah ayat 3 itu adalah surat yang terpendek dalam Al-Quran. Al-Fatihah berapa jumlah ayatnya coba? Al-Fatihah. Nah, berapa yo? Sudah kemarin ini sudah saya sampaikan berapa Al-Fatihah? 7. Al-Fatihah 7.
Bismillahnya dihitung. Hitung. Bismillahnya dihitung oleh Al-Fatihah, Bismillahnya dihitung. Kalau selain Al-Fatihah enggak. Ya. Terus surat An-Nas kemarin berapa jumlahnya? Nah, surat apa berapa? 5. Al-Ikhlas berapa? 4. Al-Ahzab berapa? 5. Ya, surat An-Nasr ini 3, jumlahnya 3 itu yang terpendek, yang sedikit ayatnya. Selain An-Nasr, ada 2 surat lain dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya juga 3, berarti juga pendek. Ya, apa? Ayo, surat yang paling pendek selain An-Nasr apa coba? Al-Kautsar. Satunya lagi, ada satu lagi. Al-Asr. Sehingga ada 3 surat yang terpendek dalam Al-Quran, yaitu An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Asr. Untuk ingatnya gini, An-Nasr, Al-Asr, Al-Kautsar. Ya. Kenapa terpendek? Karena jumlah ayatnya 3. 3 itu yang paling pendek. Kalau yang paling panjang dalam Al-Quran surat apa aja, Pak? Tahu nggak? Al-Baqarah. Kenapa jumlah ayatnya paling banyak? Berapa aja, Pak? Tahu nggak? Berapa jumlah ayat surat Al-Baqarah? Lebih dari 100. 286. Ya, itu paling banyak itu, sehingga surat terpanjang, hampir 3 juz. Juz 1 semuanya, juz 2 semuanya, separuh juz 3. Satu surat itu. Karena kamu lama Al-Baqarah berarti apa? 3 juz kamu. Ya, tapi saya lanjutkan ini mau. Adapun 2 surat lainnya, selain An-Nasr, adapun 2 surat lainnya selain An-Nasr yang jumlah ayatnya, adapun surat lainnya selain An-Nasr yang jumlah ayatnya ada 3, adalah surat apa tadi itu? 2 surat lainnya yang ketiga, Al-Asr dan Al-Kautsar. Titik. Sedangkan surat yang terpanjang atau terbanyak ayatnya dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Titik. Jumlah ayatnya nah, ya, ingat ya. Kamu melek mondo atau di MTS atau di SMP, itu mungkin akan diulang lagi. Nah, kalau kamu dari awal banyak tahu kan berbaca, enak kamu banyak tahu, jadi tahu. Ya, ya. Jadi pelajaran kubis 286, pelajaran kubis, pelajaran SKI, apalagi
fikih itu di FI pernah, di MTS atau di pondok itu lagi sama, hanya tambah dikit ya. Sama ya, coba kamu nanti salah satu pondok nanti kan juga sama, diulang tentang fikih ya, bab sholat, bab itu kan juga ada itu kan. SKI tentang ya apa namanya kehidupan Nabi Muhammad, para sahabat, tentang biasa sama, tentang sholat-sholat, mengenal sholat-sholat, ada hadisnya juga ya sama. Nah, jadi kalau kamu dari awal rajin membacanya, kamu nggak sulit-sulit. Nah, kawan lagi ya, surat yang paling pendek dalam Al-Quran itu ayatnya berapa? Nah, surat yang ayatnya 3 dalam Al-Quran apa saja? Nah, oke. Surat yang terpanjang dalam Al-Quran itu ayatnya berapa? Ya, harusan ya. Surat yang terpanjang dalam Al-Quran itu ayatnya berapa ya? Dua. Nah, ya. Surat apa yuk? Yang 86 surat apa yuk? Yo. Yo. Pemirin loh, ini. Apa yo? Yo. Harusan loh yo. Apa yo? An-Nasr. Apa ayam? Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah itu adalah Al-Quran untuk berapa ya? Dua. Urutan pertama apa? Urutan pertama dalam Al-Quran surat yang urutan pertama dalam Al-Quran surat. Coba yang ini loh semuanya. Surat apa ya? Lah. Surat pertama. Al-Fatihah. Kalau yang terakhir apa? Surat urutan terakhir dalam Al-Quran. An-Nas. Al-Baqarah dari kamu. Kurang banter. Banter. Apa dia? Kamu belum jawab ya. Tegas. Kalau kuis itu, kamu harus tegas jawab ya. Pes. Lanjut. Yang ketinggalan kan? Yo, lanjut. Dinamakan surat An-Nasr. Dinamakan surat An-Nasr karena apa ya? Kok dinamakan surat An-Nasr kenapa yo? Karena mengambil kata yang ada di ayat pertama ya. Kata yang ada di ayat pertama. Karena mengambil kata yang ada di ayat pertama, ya kan? Bila nasrullah ya, nasrun ya. Nasrun artinya apa? Nasr atau nasrun artinya apa? Tahu enggak? Pakai namanya Nasr. Sama Nasir ya. Sama Nasr sama Nasir sama artinya pertolongan. Ya. Kak ya. Ini pertolongan. Ya. So, ayo kata Nasr. Ayo. Kata Nasr. Kamu kok gak pakai pulpen kenapa, Dik? Jadi. Ini gimana nih? Pulpen. Yo, bukan di rumah. Digowo ya. Buat apa di rumah? Disimpan. Bahwa kata Nasr berarti apa tadi? Kata Nasr berarti pertolongan. Tulisannya gini ya, Nasr ya, yang benar ya. Ada ininya biasanya, bahannya. Kan shot, enggak apa-apa lah. Kan shot toh, ya. Shot kan, atau ini ya.
Nah, ini ya. Kata nasr artinya pertolongan. Titik. Kata nasr berarti Pertolongan. berarti pertolongan. Ya, titik. Bentar, sebelum lanjut ditulis saya terangkan lagi. Kalau bicara mengenai surat, mesti nanti ditanyakan apakah surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang turun di Makkah. Kalau Madaniyah apa? Diturunkan di Madinah. Surat yang turun di Madinah. Nah, kemarin tuh surat Makkiyah tuh ciri-cirinya umumnya itu ayatnya pendek, Madaniyah panjang ya. Tapi tidak semua surat yang pendek itu ternyata Makkiyah, ya kan? Perhatikan, ada juga surat yang pendek ternyata Madaniyah, turunnya di Madinah. Nah, surat An-Nasr ini meskipun pendek ternyata termasuk surat Madaniyah. Nah, ayo lanjut yuk. Surat An-Nasr ya, surat An-Nasr meskipun ayatnya pendek, termasuk Madaniyah. Inti kandungan dari surat An-Nasr inti kandungan surat An-Nasr adalah inti kandungan dari surat An-Nasr adalah adanya pertolongan Allah kepada nabinya dan kaum muslimin yang awalnya tertindas akhirnya akan mengalami kemenangan dan kejayaan. Titik. Ya, jadi inti kandungan surat An-Nasr, perhatikan, itu menceritakan tentang bahwa ada pertolongan dari Allah. Yang awalnya agama Islam itu kan sedikit jumlahnya ya, sedikit, terus seringkali kemudian diganggu oleh
kaum musyrikin, kaum kafir diganggu, diperangi, ya kan, disiksa, tapi akhirnya karena ketakwaan dan kesabaran, maka Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Nabi dan kaum muslimin, agama Islam ini akhirnya menang, jaya, dan musuh-musuhnya itu akhirnya takut datang menyerang pada Nabi, bahkan masuk Islam. Ada namanya Abu Sufyan, ya kan? Abu Sufyan dulu kan musuhnya, tapi kemudian dia datang pada Nabi, menyatakan menyerah, terus masuk Islam. Abu Jahal sudah mati dulu, belumnya sudah mati yang perang Badar. Abu Lahab sudah mati dulu, Nah, tapi Abu Sufyan dia akhirnya menjadi Islam, menyerah. Awalnya memusuhi Nabi, dan ada banyak nabi yang lainnya selain Abu Sufyan. Kamu yang kenal kan mungkin Abu Sufyan ya. Tuh. Nah, jadi intinya adalah kalau kita sabar, kalau kita itu baik, ya orang itu yang nggak baik ke kita itu nanti akhirnya akan mengalami sesuatu yang nggak baik. Kita karena sabar, karena terbaik, meskipun diganggu oleh orang lain, ya dijahati oleh orang lain, maka nanti kita akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, ini berlaku untuk kalian semua juga, untuk kita semua, ya. Kalau kamu itu dijahati oleh orang lain, oleh temennya, diganggu oleh temennya, nggak usah balas. Kenapa? Karena nanti yang akan membalas itu Allah. Orang yang nanti sabar diganggu, ya tidak mengganggu balik, itu nanti kamu malah akan dibuat menang nanti, ya dibuat menang. Kamu akan dibuat mungkin kamu akan diberikan dengarkan, kamu nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga kamu mungkin dari nggak bisa, karena kamu sabar, kamu menjadi dimudahkan memahami pelajaran, atau kamu nanti akhirnya dibuat jadi orang sukses. Kenapa? Karena kamu selama ini menjadi orang sabar. Tapi kalau sebaliknya kamu diganggu, kemudian kamu balas, ini sama, wes, satu-satu, wes. Yang ganggu dapat salah satu, yang balas salah juga satu-satu. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kamu diganggu, mending guru Pak Guru aja yang kemudian, oh ini ya loloan kan, loloan, nah kemudian hukum dah. Kamu tidak usah balas. Kamu balas, ya dua-duanya dihukum kan. Terus saya duluan, ternyata balas ya. Gitu ya. Nah, orang yang suka mengganggu, suka menyakiti, ya itu nanti akan dapat, kalau lama-lama terus gitu, itu akan mendapatkan hukuman nanti, ya kan. Nah misalnya ya, itu hukumannya ya, kamu tuh gak menyadari kan, karena seneng ngelok terus mengganggu, ngelok jalan tersandung kamu, tibo ya, itu salah satu balasan itu, ya. Jadi kadang-kadang balasnya dengan cara seperti itu. Kamu karena jahatin orang, jahatin temennya, nanti kamu dibalas, ya kan. Atau kamu ganggu temennya, lah sesuk duitmu hilang, ya kan, uangmu hilang, lah itu balas, ya. Jadi kamu jangan pernah ganggu atau memulai hal yang nggak baik pada temennya. Itu kamu nanti dapat balasan. Selain dosa, ya kan, nanti di akhirat dosanya, perhatikan, kadang di dunia kamu akan mendapatkannya itu kok. Tibo atau uangnya hilang atau mengalami hal lain yang nggak enak. Ya, jadi intinya jadilah orang atau anak yang baik. Tidak usah memulai menjahatin atau mengganggu. Ya, kalau diganggu sudah wes, ya biarkan, nggak usah diganggu, nggak usah dibalas. Biar kemudian dia mendapatkan sendirian, ya. Jadi ya wes, ya. Jadi berikutnya ya boleh loh ya, memulai mengganggu temannya ya boleh ya. Paham ya? Paham ya kan? Tidak boleh membuli loh ya. Paham? Nah, biasanya kalau kelas yang atas ya, karena udah merasa berkuasa, kan ya, berkuasa, akhirnya kemudian mengganggu temannya atau adiknya. Jangan sampai ya. Habis. Betul juga wes. Habis. Coba buku tahfidnya kalau bawa keluarga. Kalau nggak bawa, ambil anak dua aja.
Pakai sepatunya. Pin. Tulis Arabnya surat An-Nas. Kakinya nih. Belajar yang bagus tulisnya. Nanti seperti biasa ya, selesai baca depan tak nilai. Itu di mana? Apa ini? Apa? Minum apa? Kenapa? Apanya? Buku tulis. Yang sudah ada mulai tulis. Yang bagus. Coba, carikan kembalikan kalau ada itu yang punya ini. Ayo mulai. Ini kamu nulis yang biasa ya. Jangan. Kenapa langsung pandol ya? Misalnya sendiri apa kamu sekolah nggak lengkap perlengkapan nih? Beli di mana? Ya, dan sini ya terus kamu terus kayak gini. Ya, kasih punya sendiri. Tak serius berarti kosong. Kan nggak mau, kan sudah mau. Anasar. Ya, pokoknya belum hari lagi nulis dulu lah ya. Di akhir berarti tulisnya tak tungguin. Mari.
mesin pensil, ya punya penghapus, ya punya pelutik, punya orotan mungkin ya punya. Jadi gak bingung kan ya, tidak bingung. Ya, kalau yang sudah pada sini baca sambil lain bawa bertanya. Ya, bawalah. Ya, mari ini Ika, kamu. Ya, baca yang keras. Mulai awal ke situ. Ya. Surah Al-Nas, Surah Al-Nasr. An-Nasr bacanya bukan dia. An-Nasr ya. Surah An-Nas, Surah An-Nasr adalah surah urutan ke-110. Jumlah ayatnya ada di surah ini. Surah ini merupakan satu dari 3 surah terpendek dalam Al-Quran. Ada dua surah lainnya selain Al-Quran yang jumlahnya ayatnya ada 3, adalah surah Al-Asr, surah Al-Asr, dan surah Al-Kautsar. Sedangkan surah yang sedangkan surah yang terpanjang atau terbanyak seperti Al-Baqarah, jumlah ayatnya 285, dinamakan surah An-Nasr karena dinamakan surah An-Nasr karena mengambil kata yang ada di ayat pertama. Kata Al-Nasr berarti pertolongan. Surah An-Nasr meskipun ayatnya pendek termasuk apa ini ini kandungan dari surah An-Nasr adalah adanya pertolongan Allah kepada nabinya dan kaum muslimin yang bertindak
dunia akan mengalami kemenangan dan kejayaan. Oke, berarti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaan Allah berkat para ayat nasa ramai dinillahi sabbihan rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Awas. Mari. Turun. Ke 10 saya. Jumlah ayatnya 3. Surat ini merupakan satu dari tiga surat terpendek dalam Al-Quran. Adapun dua surat lainnya selain An-Nasr dan jumlah ayatnya ada 3 adalah surat An-Nasr dan Al-Asr. Apa yang ada apa yang baik itu dia. Al-Asr dan surat Al-Asr. Bila ada apa pemain dengan ya. Banyak. Mengambil. Mari wes adin be yo nih. Coba ayo selesai yuk. Nanti dekat mari kamu dulu ya. Subi ya dulu ya. Mari kok.
kakinya nih, coba. Sini langsung sini. Coba dulu. Kayaknya nggak kaya dulu. Al-Quran ini ya kan? Al-Quran, ya. Mari, jangan ya, susui. Apa ini? Ayo. Umat. Ya apa ini yo? Madaninya, saya digenang ya. Belajar yang jelas tulisnya ya. Jangan cuma ngomong dulu, guru panas dulu lah. Sak kalimat ngomong jangan. Mari dulu, ya belajar cepat dan tulis ya. Ya. Maju
ngasih adanya yang ini adanya ya. Adanya. Mengalami. Ayo. Biasanya dikit. Nah, burung suwi saya terangkan mengenai cocok jahil-jahil ya. Menguap pisan we. Wes lah, coba wes di bangkunya masing-masing, saya saling ganggu. Kemarin lagi ini. Ya. Ya. Yuk. Ya, mati memang loh. Kok terakhir kamu baru mandi kamu? Terus ini mandi. Ya. Macam mana nih? Ini. Undang. Orang lain, ini semua itu. Yang belum sampai ini 1, 2, 3 ya. Pertemuan besok yang pertama, baca yang pertama yang belum 1, 2, 3 baca yang pertama. Ini habis ini siapa di sini? Evi. Coba lihatkan Bu Evi ada. Bu Evi lihatkan. Kita kan masih sendiri. Coba itu, nah ada. Coba. Yang belum lulus nempel ya, nempel ya sekolah. Atau yang di sini ya. Dan perhatikan semuanya, dengarkan semuanya sebelum diakhirkan. Minggu depan ulangan, ada ulangan kalau tulis ya. Tiap berapa pertemuan ulangan. Bahannya surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nas pelajari. Catatannya kalau nggak lengkap lengkapi, ya lengkapi. Tio mana ini? Akeh yang bolongnya Tio, lengkapi, ya. Sampai saya akhiri belajar semua ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.